Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Lutfi Dawati, guru SDN 1 Sukarame, Kecamatan Meraksaji, Kabupaten Tulang Bawang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Sukarame kelas 4 dengan materi Mari Mengaji Surat At-Tin dengan model pembelajaran PJBL. Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, agar kita mudah menerima pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Jepan. Silakan Jepan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk menanamkan jiwa nasional, patriot, kita nyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Tiara. Lanjut ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk Tiara. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Akbar Kaisar Nur Fatah. Aisila Inara. Tiara. Dwi. Selvina Gita Putri. Patin. Firly Adi Pratama. Hafia Nur Apriani. Hafiza Khairul Lubna.
Oke. Sudah selesai Ibu absen. Sekarang siapkan peralatan kalian, mulai dari buku cetaknya, buku tulisnya. Ada semua? Oke. Sudah siap? Sebelumnya Ibu tanya, masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin? Kita belajar tentang apa? Ya, membaca surat At-Tin. Kemarin kita sudah membaca surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang kita baca sama-sama kembali biar ingat terus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Oke, sebelumnya Ibu tanya, di kelas ini siapa yang tahu nun sukun itu apa? Yo, angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Nun sukun itu apa? Apa, Intan? Nun mati. Coba Ibu mau lihat gimana Intan menuliskan nun mati. Maju Tan. Di papan tulis Tan. Silahkan tulis nun sukun. Tadi kata Intan nun mati. Oke. Nun sukun atau nun mati. Betul atau salah? Betul. Betul, pintar. Jadi nun mati atau nun sukun. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu tanwin? Tanwin? Ada yang tahu bentuknya tanwin? Oke, Hafia? Hafia belum tahu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Firly? Silakan, maju ke depan. Tuliskan tanwin. Tanwin. Oke, Firly menuliskan tanda fathah double. Ini namanya tanwin. Hari ini kita mau belajar hukum tajwid nun mati atau tanwin. Ada yang pernah dengar hukum tajwid nun mati atau tanwin? Enggak. Oke, berarti nun mati atau tanwin itu tajwid. Tajwid itu yang akan kita terapkan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, jadi membaca Al-Qur'an boleh enggak salah-salah? Boleh enggak? Enggak. Membaca Al-Qur'an harus sesuai dengan tajwid. Kenapa? Karena kalau enggak sesuai dengan tajwid, nanti artinya bisa berbeda. Ya, yang seharusnya dibaca idhar, dibaca jelas, dia bacanya nggak jelas, nanti artinya bisa berubah. Ya, oke. Sebentar lagi ini kan kita mau bulan Ramadan. Biasanya kalau malam-malam habis tarawih itu apa namanya? Tadarusan. Nah, tadarusan kan nanti kita membaca Al-Qur'an, kita membacanya harus sesuai dengan tajwid. Nah, apa itu tajwid? Kita akan pelajari sesuai dengan pelajaran kita hari ini.
Kita akan mempelajari hukum tajwid. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian nanti dapat menemukan hukum tajwid, nun mati atau tanwin yang ada di dalam surat At-Tin. Ya. Tujuan selanjutnya, kalian dapat berpikir kritis tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam surat At-Tin dan menciptakan presentase nanti di depan kelas. Jadi nanti kita akan membuat sebuah poster. Nanti hasil posternya bisa kita tempel di dinding, bisa juga di mading sekolah kita. Itu tujuan kita hari ini. Masih ingat? Ini gambar apa? Buah tin. Buah tin dan buah zaitun. Yang kalian tahu buah tin dan buah zaitun itu untuk apa? Untuk obat. Kemudian pernah lihat iklan di TV dari minyak zaitun. Apa itu? Untuk buat apa? Sampo. Ya. Kemudian sabun itu ada. Kita akan belajar hukum bacaan nun mati atau tanwin. Tadi nun mati sudah dituliskan dengan temannya, kemudian tanwin juga tadi sudah dituliskan dengan Firly. Oke, ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, pengucapan, huruf hijaiyah harus benar. Karena pengucapan yang tidak benar akan menghasilkan arti yang berbeda. Hafal huruf hijaiyah? Hafal? Oke, coba kita sama-sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, do, ain, hin, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Oke, selanjutnya macam-macam hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang tadi kita baca, maka hukum bacaannya ada 4, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke. Yang pertama, huruf izhar atau izhar halki. Izhar yaitu artinya jelas. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, ada yang tahu huruf izhar ada berapa? 6. Ada 6. Apa saja hurufnya? Alif, ho, ain, hoin, ha. Jadi ada 6 hurufnya. Contohnya min ilmi. Apa contohnya? Min ilmi. Ada nun mati bertemu dengan huruf apa? Nun mati bertemu dengan huruf ain. Ya betul, nun mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian contoh izhar selanjutnya, ajrun khairu. Ajrun khairu. Ada tanwin bertemu dengan huruf apa? Kho. Ajrun khairu. Tanwin bertemu dengan huruf kho. Itu bacaan izhar. Selanjutnya idgham. Idgham yaitu memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf idgham. Ada yang tahu huruf idgham? Idgham ada 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah ada berapa hurufnya? Ada 4. Ya, mim, nun, waw. Itu idgham bi gunnah. Kemudian idgham bila gunnah, hurufnya ada 2. Lam, ro. Apa hurufnya? Lam, ro. Itu idgham bila gunnah. Contohnya mayyaqulu. Ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Kemudian ada contoh lagi, mirrabbihim. Nun mati bertemu dengan huruf ro. Selanjutnya iqlab.
Iklab kalau ada nun mati bertemu dengan huruf iklab. Huruf iklab itu cuma satu. Ada yang tahu? Ba. Huruf iklab cuma satu, yaitu ba. Contohnya mim ba di. Ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka nunnya diganti menjadi huruf mim. Jadi mim ba di. Itu iklab. Selanjutnya ikhfa. Ada yang tahu arti ikhfa? Samar. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Ada yang bisa sebutkan? Yuk. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, kof, ka. Oke, itu materi tajwid kita hari ini. Biar lebih ingat, kita dengarkan dulu ya. Hukumnya mati, tanwin ada 5, iklab, ifa, idgham, bihuna yang deru, idgham bila guna, dan idhar yang jelas, dan keduanya tidak dibaca dengung. Bacaannya idhar ada 6 huruf, hamzah, ain, qoin, kafo, idgham bila guna, ada 2 huruf tidak berdengung, itulah huruf lam ra. Ada nun mim, waw itu dengung, jika berdengung tanwin dan nun mati, itulah bacaannya idgham bihuna yang dimasukkan dan dibaca dengung. Setelah kita dengar lagunya, semoga nanti ingat terus ya huruf tajwid dari huruf izhar, ikhfa, iglab, idgham bihuna dan idgham bila huna. Selanjutnya kita lanjut ke proyek kita. Jadi kita akan membuat sebuah poster. Ada yang pernah lihat poster? Poster gambar ada tulisan. Jadi kita akan membuat poster tajwid. Ya, jadi nanti kita akan diskusi, kemudian kita menghasilkan sebuah gambar, yaitu poster tajwid yang nanti akan kita tempel di dinding kelas atau di mading, majalah dinding sekolah kita. Oke, sekarang Ibu tanya dulu, siapa di kelas ini yang hobinya nyanyi? Yang hobi nyanyi? Oke, yang sini hobi nyanyi. Sekarang yang hobinya menggambar atau melukis. Oke, menggambar dan melukis. Sekarang yang hobinya suka gerak-gerak, suka olahraga, suka joget. Siapa? Ini, oke. Sekarang kita akan membuat kelompok. Ya, kita akan membuat kelompok, kemudian berdiskusi untuk membuat sebuah poster. Nanti silakan dibaca petunjuknya di LKPD yang Ibu kasih ini. Ya, nanti kalian perhatikan, kemudian kalian buat sebuah poster yang bagus, kemudian yang indah, kemudian yang jelas. Oke, sekarang silahkan dibuat kelompok. Jadi kelompok satu ini yang hobinya tadi nyanyi ya, yang suka hobi nyanyi. Kemudian yang hobinya menggambar kita buat 2 kelompok ya. Ini kelompok 2 dan kelompok 3. Yang kelompok 4 kelompok yang suka bergerak. Oke, jadi setiap kelompok nanti akan berdiskusi. Nanti Ibu kasih LKPD-nya. Sebelumnya kelompok 1, hai. Kelompok 2, hai. Kelompok 3.
Kelompok 4, hai. Hai. Halo, oke biar semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke kita ulangi. Tepuk semangat. 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 Oke yang semangat kelompok 1 sampai kelompok 4. Sekarang perwakilan setiap kelompok mengambil tugasnya ke depan. Oke kelompoknya Fatin. Oke kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silahkan disiapkan alatnya mulai dari pewarnanya, pensilnya, kertasnya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Karena di sini nanti Ibu ada penilaian kelompok mulai dari kerjasamanya, kemudian keindahan posternya. Semuanya nanti Ibu nilai. Silahkan kerja sama yang baik. Gimana? Ada kesulitan? Ya, oke, boleh pakai alat itu. Ini mau buat bentuk apa? Bentuk bunga? Ya. Kemudian kelompok 2 membuat poster bentuknya seperti balon udara. Oke, boleh ditambah-tambah lukisannya seperti ada bulan, bintang, atau bunga ditambah di bawah sini. Udah bagus.
Sudah ada yang selesai? Sudah. Oke, jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil poster yang sudah dibuatnya. Oke, sekarang coba Ibu minta kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil poster yang sudah dibuatnya. Oke, yang lainnya coba perhatikan ke depan. Kita perhatikan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poster hukum tatbik. Ikhfa artinya jelas, hurufnya ada 6. Alif, ha, wa, ain, ghain, ha. Apabila ada mufradi atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ban harif wa min khalfihim azrun ghairun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok 1 ya, karena mereka berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya mereka. Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang poster hukum tajwid. Ikhfa artinya samar-samar. Hurufnya ada 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, posternya silahkan dikumpulkan ke depan. Setelah selesai kita membuat poster, pertama Ibu periksa dari kelompok 1 membuat poster tajwid izhar halki. Ya, ini posternya izhar halki. Izhar halki hurufnya ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi huruf idhar ada 6. Alif, ha, kho, ain, khoin, ha. Kemudian kelompok 1 disertai dengan contohnya. Betul ya? Bagus. Selanjutnya kita akan ada kuis. Namanya word wall. Nanti yang bisa jawab silahkan maju ke depan ya. Maju ke depan, kemudian silahkan dipencet. Nanti jawabannya dia betul atau salah. Oke, siapa yang mau maju? Yuk, Intan. Maju, Tan. Kita lihat. Betul? Betul. Oke, selanjutnya nomor 2. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju soal nomor 2? Dwi, silakan Wi, maju ke depan Wi. 5. Dwi klik B, betul? Betul, ada tanda checklistnya, betul. Sekarang nomor 3. Oke, Tiara. Huruf ifa ada berapa? Ada 15. Betul atau salah kita lihat? Betul, huruf ifa ada 15. Selanjutnya, soal selanjutnya. Siapa? Cahaya, oke. Ifa artinya samar. Apakah betul atau salah? Betul ya. Jadi ifa artinya samar-samar. Jadi sampai di sini sudah cukup paham ya tentang hukum tajwid. Paham? Paham. Oke, sekarang nanti kita tinggal praktekkan dalam keseharian kita
Jadi Ibu harap nanti di rumah kalian rajin membaca Al-Quran, ya. Al-Qurannya terus dibaca, karena setiap huruf yang kita baca itu akan dihitung pahala oleh Allah. Kemudian jangan lupa kalau mau membaca Al-Quran, pertama apa dulu yang kita lakukan? Wudhu. Kita harus dalam keadaan suci. Kemudian saat membaca Al-Quran jangan lupa membaca ta'awudz. Gimana bunyi ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dapat kita simpulkan hukum nun mati atau tanwin itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama izhar. Izhar artinya apa? Jelas. Hurufnya ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian yang kedua ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Ada ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Kemudian hukum tajwid yang selanjutnya adalah iklab. Iklab hurufnya ada berapa? Ada 1, yaitu ba. Kemudian kalau idgham, idgham ada 2, ada idgham bilahuna dan idgham bihuna. Kalau idgham bihuna hurufnya ada 2. Idgham bihuna ada 4. Ya, nun, mim, waw. Kemudian idgham bilahuna hurufnya ada 2, yaitu lam, ro. Oke. Ibu mau kasih penilaian individu. Penilaian individu yaitu Ibu punya soal pilihan ganda, nanti kalian kerjakan lewat Google Form, ya. Kita akan belajar mengisi soal melalui Google Form. Silahkan diambil alatnya ke depan. Jadi Ibu sudah kirim link ke Chromebooknya, silahkan dibuka, kemudian dikerjakan masing-masing. Setelah kita mempelajari hukum tajwid hari ini, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hukum tajwid nun mati atau tanwin. Ataukah senang karena jadi tahu mana huruf izhar, ikhfa, idgham, dan iklab? Ataukah kalian tambah pusing, jadi sedih? Bu, saya jadi pusing setelah mempelajari huruf yang ada dalam hukum tajwid. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian. Oke, mulai dari depan ya. Mulai dari depan. Maju, kemudian taruh di mana perasaan kalian setelah mempelajari hukum tajwid. Oke, silakan Tiara. Perasaan Tiara hari ini merasa senang. Dia merasa senang karena mempelajari hukum tajwid. Jadi dia nanti saat membaca Al-Quran dia jadi tahu, oh ini bacaan idhar. Kemudian dipraktekkan dalam kesehariannya. Kemudian selanjutnya Ibu pengen tahu bagaimana perasaan Nara saat mempelajari hukum tajwid. Alhamdulillah di kelas ini semuanya senang mempelajari hukum tajwid.
Tenang. Alhamdulillah. Perlu diingat, nanti di rumah membaca Al-Quran sambil diperhatikan hukum tajwidnya. Mana bacaan izhar berarti dibaca jelas. Kalau ketemu bacaan ikhfa berarti dibaca sama. Setelah kita mempelajari hari ini, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mulai menulis surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya silahkan dibawa yang punya juz amma, yang punya Al-Quran dibawa. Nanti kita akan menulis surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh Jepan. Doa mulai. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.